Mas Umam, pertanyaan sederhana masyarakat adalah kenapa sih partai ini nunggu-nunggu suka di akhir-akhir last minute? Kalau percaya diri ya sekarang saja. Iya, soal kepercayaan diri itu bergantung pada konteks dinamika dan kalkulasi, Mbak. Karena bagaimanapun juga ada situasi yang memang menegaskan bahwa negosiasi itu betul-betul alat dan tidak selesai atau belum selesai per hari ini. Maka kalau misal kemudian mengambil last minute workers, ya memang orang Indonesia umumnya last minute workers. Iya. Jadi ini bukan soal kepercayaan diri, nanti produknya ini the power of kepepet ini. Jadi karena jadi Bagus nggak? ya to some extent mungkin bagus dalam arti bisa mengambil satu keputusan yang mungkin barangkali di antara sekian pilihan yang terbatas, itulah yang kemudian paling memungkinkan. Menjadi tidak bagus lagi-lagi terkait dengan proses sosialisasi. Dan ini yang terpenting terkait dengan konteks Koalisi Indonesia Maju. Saya menduga masih lambatnya proses penentuan cawapres ini salah satunya dipicu oleh ketidakpastian dalam konteks kalau misalnya kemudian ditetapkan nama, maka kemudian berpotensi memberikan impact kepada anggota koalisi yang lain. Maka yang terpenting dalam konteks ini adalah menjaga soliditas koalisi. Nah, bagaimanapun juga kalau misal Pak Erick Thohir diusung oleh PAN, diajukan, maka kemudian akan muncul sebuah pertanyaan besar. Bagaimana dengan Golkar? Golkar itu pemilik kursi terbesar nomor 2 di DPR RI, tetapi dalam konteks Indonesia Maju, dia justru pemilik kursi terbesar di skema koalisi itu. Maka layak bagi Golkar itu bertanya, apa peran kami? Apakah layak kami diberikan sebagai sekedar penggembira, ataukah kami harusnya posisi cawapres? Demokrat juga sama, baru masuk tentu juga memiliki aspirasi misalnya. Nah, oleh karena itu, supaya kemudian tidak terjadi deadlock, maka kemudian dicarilah satu titik-titik yang sekiranya bisa menjadi titik temu tadi. Simbol-simbol yang menjadi titik temu. Maka muncul nama Mas Gibran, muncul nama Bu Hovifah, yang skemanya ini bukan skema dalam konteks elektabilitas, kemudian jaringan partai, jaringan non-partai, logistik, bukan. Tetapi bagaimana acceptance dari masing-masing anggota koalisi sehingga koalisi bisa berjalan secara lebih solid dan kemudian tidak terfragmentasi. Sama terkait dengan konteks Pak Ganjar misalnya, rasanya juga ada sebuah kalkulasi yang masih membingungkan. Ini mau pilih mana, tetapi variabel NU konon katanya lebih utama. Apakah perempuan atau laki-laki, kita lihat. Dan di atas semua itu, yang kemarin terkait dengan narasi tentang dua poros itu, masih membuka ruang bagi kekuatan besar. Ada mastermind di belakang yang sepertinya masih mencoba untuk menemukan titik temu antara Gerindra dan PDIP untuk mencarikan win-win solution. Seperti apa formulanya, meskipun fakta politik per hari ini tidak mudah mempertemukan dua ego para elit itu. Benar nggak sih Mas Habib, mastermind ini belum bisa menyatukan ini antara dua partai besar ini? Bahkan Gerindra bawa gerbong ya koalisi. Saya sedikit menanggapi soal seolah-olah kita suka yang last minute. Jadi kan ini ada juga masalah regulasi. Di konstitusi kita itu kan partai politik, calon presiden dan wakil presiden di pasal 6A diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Lalu kita mengenal presidensial threshold yang 20% itu. Nah, tentu kalau yang mengajukan gabungan partai politik tentu kan kita perlu berembuk, perlu bermusyawarah, apalagi ada threshold ya. Ditambah lagi kemarin ada koreksi kita dari terlalu lamanya waktu kampanye di pemilu 2019, hampir 1 tahun. Kita ya kan, teman-teman mengoreksi terlalu lama masyarakat, gontok-gontokan dan lain sebagainya. DPR didesak untuk mempersingkat, jadi lebih singkat sekarang, ya kan? Setelah singkat justru kita lagi yang disalahkan, gitu kan? Wah ini kok sudah mau pemilihan belum ditentukan. Nah, kita ini lupa kadang-kadang bahwa ini hasil dari masukan masyarakat yang mengoreksi produk DPR di tahun 2019, gitu kan? Nah, singkatnya waktu ini, ya kan jauh lebih singkat daripada 2019, ya kan? Dengan hari pencoblosan mepet sekali penentuannya, gitu kan? Ya. Inilah produk regulasi yang sekarang kita rasakan. Kalau soal regulasi tapi Anies Caimin udah deklarasi. Iya macam-macam, tapi kan mepet-mepet juga kan, nggak terlalu jauh juga. Faktanya kan bahkan sahabat kami PDI Perjuangan yang bisa mengajukan sendiri pun belum
belum memutuskan pertama cawapresnya. Jadi kurang lebih gitu Mbak Caca. Iya, oke, Bang Deddy, boleh dong ditanggapi bahwa ini kenapa kemudian belum juga mendeklarasikan cawapres? Memang belum bisa memilih, apa jangan-jangan masih nunggu ini ada master mindnya atau mungkin yang nanti mencocokologi yang menggabungkan, yang mempertemukan ini antara dua partai, Bang Deddy? Ya, mastermind apa ya? Karena yang memutuskan calon wakil presiden itu kan Ibu Megawati sebagai penerima mandat dari Kongres bersama partai-partai politik yang bersepakat membangun kerjasama politik dengan PDI Perjuangan, tentu dengan baca pres, dan kemungkinan besar pasti akan didiskusikan juga dengan Pak Jokowi sebagai kader terbaik PDI Perjuangan. Nah, soal kenapa terlalu lama, apakah kesulitan? Saya kira tidak. Karena kita memang diberikan waktu oleh KPU, ada batasnya, yaitu tanggal 19 Oktober. Yang susah ini kan karena media nih yang asik bertanya-tanya gitu. Sementara rakyat kan terus dengan kehidupannya. Kalau menurut saya tidak ada urgensi ya untuk harus besok atau malam ini gitu ya. Karena apapun kan itu tidak terkait langsung dengan kehidupan rakyat. Rakyat juga saya kira lebih banyak mempersoalkan hal lain daripada soal siapa calon wakil presiden gitu. Jadi kita positive thinking saja bahwa nama-nama sudah ada, pendalaman terus dilakukan, kita menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan gitu, Mbak. Oke, mungkin nanti sesaat lagi Mas Umam sepakat tidak dengan apa yang dikatakan Bang Deddy Sitorus? Masyarakat nggak peduli nih siapa sosok capres dan cawapres. Apa jangan-jangan masyarakat juga bingung dengan pola seperti ini? Ini mau pisah 2 poros atau 3 poros ini. Format seperti apa yang nanti akan dihadirkan di 2024? Sesaat lagi ya pendapat dari Mas Umam usai jeda berikut.